Uh, di sini Anda bisa melihat beberapa jenis material yang dipakai untuk solar cell dengan beberapa karakteristik pengukuran seperti FOC, open circuit voltage, terus ada JSC, short circuit current density, fill factor, dan efisiensi. Yang dilakukan pada standar AM 1.5, semoga masih ingat ya, ARMS 1.5 ini yang mana spektrumnya waktu kita bahas efisiensi dan absorpsi dan ketebalan dari solar cell pada saat iluminasi 1000 watt per meter kubik. Jadi ketika melakukan tes solar cell atau karakterisasi solar cell, ya jangan dibayangkan kalau solar cell itu ditaruh di luar terus lalu kita ukur. Tidak seperti itu. Jadi ini diukur di lab ya, di ruang gelap ada alatnya, pas pengukuran lampunya dimatikan dan segelap mungkin, lalu ada alat yang memberikan cahaya matahari dalam standar tertentu. Misalnya di sini memakai spektrum 1.5 AM 1.5 dengan intensitas 1000 watt per meter kubik. Di sini juga kita bisa melihat band gap dari materialnya ya. Jadi yang paling banyak dipakai adalah single crystal dan polycrystalline silicon. Jadi Anda bisa lihat di sini mau single crystal, polycrystalline itu band gapnya tetap sama. Tapi di sini juga ada single crystal dan polycrystalline gallium arsenide di sini. Band gapnya sama, tapi bisa Anda lihat pada saat FOC dan JSC-nya berbeda. Ini karena waktu pada saat single crystal, semoga masih ingat ya, single crystal ya berarti atomnya beraturan seperti ini. Jadi muatan carrier itu mau hole atau elektron itu kalau mau pindah tuh lebih gampang. Sedangkan pada saat polycrystalline kita punya yang namanya grain boundary, ada cacat, ada pengotor. Itu menghalangi perpindahan muatan. Sehingga yang FOC dan JSC-nya kalau polycrystalline itu lebih rendah daripada single crystalline. Terus untuk silikon di sini ada yang namanya CS itu crystalline, A itu tanda dari amorphous ya. Jadi di sini kalau ada dua tanda, ada garis miring ini menandakan kalau ini itu adalah heterojunctions ya. Adalah heterojunctions atau tandem ya. Ada triple junction, berarti ada 3 materialnya. Heterojunction berarti ada lebih dari 1 material yang dipakai. Jadi nanti kita akan lihat ini heterojunction ini apa. Jadi di sini kita bisa lihat kalau silikonnya itu diberi hidrogen, amorphous silikonnya diberi hidrogen atau germanium. Sekarang band gapnya naik menjadi 1,7. Terus ada gallium arsenide, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Gallium arsenide itu band gapnya 1,4 ya. Indium phosphate juga waktu itu pernah juga kita sebut ya, 1,3. Sedangkan CIGS ini adalah Cu ya, Cu copper, indium, G itu gallium S-nya itu adalah selenide. Jadi copper, indium, gallium, selenide. Jadi itu band gapnya sekitar 1,2 sampai 1,4 ya. CDTE itu cadmium telluride ya, nanti band gapnya itu lebih besar lagi 1,5. Sedangkan di sini kita bisa lihat ada gallium indium phosphate band gapnya 1,9. Kenapa ini band gapnya mau ke arah yang besar-besar seperti ini, nanti akan kita bahas ya. Jadi bisa kita lihat di sini silicon based solar cell itu memiliki fill factor-nya sudah lumayan bagus dibandingkan dengan material yang lain, kecuali lebih kecil daripada gallium arsenide atau gallium indium phosphate ya. Terus kemudian efisiensi juga, silikon juga tidak kalah bersaing lah daripada material yang lain, kecuali lebih kecil daripada gallium arsenide di sini.
Namun di sini Anda juga bisa melihat kalau yang tandem atau heterodunction ini cenderung memiliki efisiensi yang besar ya, sampai 32%. Fill factor-nya juga besar. Ini kenapa gitu. Jadi untuk tandem atau heterojunction solar cell ini terdiri dari beberapa material yang memiliki band gap yang berbeda-beda. Jadi di sini sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi mereka memiliki beberapa material dengan band gap yang berbeda-beda. Nanti kita bahas di sini ya. Jadi sekarang mari kita lihat lebih lanjut lagi mengenai efisiensi dari tandem solar cell ini. Jadi salah satu faktor yang paling menurunkan efisiensi dari solar cell adalah cahaya matahari yang tidak diserap, karena energinya itu lebih kecil daripada energi bandgap. Yang terjadi jika Anda masih ingat ya, yang terjadi jika energi solar cell lagi. Yang terjadi jika energi foton ini lebih kecil daripada energi bandgap adalah cahaya matahari itu diteruskan ya. Jadi tidak diserap tapi diteruskan saja. Nah, ini jadinya tidak terpakai untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Dengan menggunakan tandem solar cell ya, jadi energi ini itu karena energinya lebih kecil daripada bandgap, dengan menggunakan tandem solar cell atau yang disebut juga dengan nama heterojunctions atau multijunctions, kita bisa memanfaatkan hampir semua cahaya yang diserap oleh solar cell. Prinsipnya adalah dengan menyusun beberapa material dengan bandgap yang berbeda-beda, dimulai dari bandgap yang paling besar ke bandgap yang paling kecil. Makanya tadi pertanyaannya adalah buat apa bandgapnya besar-besar? Kalau besar-besar nanti banyak yang tidak diserap, memang sengaja gitu. Jadi dia di depan untuk menyerap yang foton yang memiliki energi yang tinggi-tinggi. Kemudian jadi cahaya dengan energi besar atau gelombang pendek akan diserap oleh material yang dengan bandgap yang paling besar. Kemudian gelombang yang tidak diserap ya, gelombang yang tidak diserap yang diteruskan, atau energi yang agak lebih rendah tidak diserap tapi diteruskan. Kemudian ini yang tidak diserap ini yang tidak diserap oleh yang pertama ini, material pertama ini akan diserap oleh material berikutnya yang memiliki bandgap yang lebih kecil dari yang pertama, sehingga dia menyerap cahaya yang tidak diserap oleh material pertama tadi. Kemudian jika masih dibutuhkan material ketiga dengan bandgap yang jauh lebih kecil, bisa ditambahkan sehingga gelombang-gelombang sisa tadi itu yang tidak diserap oleh material 1 dan material 2 bisa diserap oleh material ketiga. Ya, contohnya kemarin ingat ya, kurva absorpsinya germanium itu besar sekali karena bandgapnya sangat kecil, 0,7. Nah, material-material penyusun solar cell ini disusun dalam bentuk monolitik ya, monolitik tandem solar cell. Itu maksudnya yang artinya itu struktur kristal penyusun material-material ini tuh dibuat sama sehingga muatan yang berpindah waktu dari material satu ke material lain itu gampang karena susunan kristalnya itu mirip. Jadi dia tidak terganggu oleh adanya cacat pada interface-nya material 1 dan material 2 ini. Dan di antara dua material ini, jadi dia harus terkoneksi material 1 dengan material 2 diberikan tunnel junctions ya. Ada yang namanya tunnel junctions.